Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Maha atau Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan bersama pagi ini 1 Yohanan atau Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita kembali 1 Yohanan pasal 2 ayat yang ke-14. Aku telah menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari semula. Aku telah menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu itu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu, dan kamu telah menaklukkan yang jahat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana bapak-bapak yang luar biasa, yang mereka ini mengenal Elohim, dan kita sudah belajar bagaimanakah ciri-ciri orang atau jemaat yang mengenal Elohim. Pagi ini saya akan ajak kita untuk belajar tentang orang-orang muda yang disebutkan oleh Yohanan sebagai orang-orang yang kuat. Yohanan ingin menegaskan bahwa orang-orang muda di dalam jemaat Tuhan yang dia kenal itu adalah orang-orang muda yang kuat, dan dengan demikian ia memotivasi supaya jemaat-jemaat tersebut terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Yohanan juga katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang di mana sabda Elohim tinggal di dalam diri mereka. Mereka dikenal oleh Yohanan sebagai orang-orang yang telah juga menaklukkan yang jahat, yang tentu saja mereka harus terus menaklukkan yang jahat, yang tentu saja mereka ini harus terus membuat supaya sabda Tuhan tinggal di dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan apakah yang ditulis oleh Yohanan? Apa yang harus mereka kerjakan selanjutnya oleh orang-orang muda, jemaat-jemaat Tuhan yang kuat, yang sabda Elohim ada dalam diri mereka, yang mereka telah menaklukkan yang jahat ini? Saya akan ajak kita membaca di ayat yang ke-15 dari 1 Yohanan pasal yang kedua. Apa yang harus mereka kerjakan, Bapak Ibu? Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Ini berarti Bapak Ibu, jemaat Tuhan tidak boleh mengasihi dunia. Mereka tidak boleh terus melakukan hal-hal yang berdosa di dalam dunia ini. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak diajar untuk tidak mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Tidak. Tetapi kita diajar untuk tidak mengasihi perbuatan dosa. Kita tidak diajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Lebih jelasnya, mari kita lihat apakah hal-hal yang ada di dunia yang tidak boleh untuk kita kasih dan terus lakukan. Saya akan lanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-16, 1 Yohanan pasal yang ke-2. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging dan hasrat mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, yang harus dijauhi, yang tidak boleh dikasih dan terus dilakukan oleh jemaat Tuhan, yaitu hasrat mata, hasrat daging, dan juga keangkuhan hidup. Apa itu hasrat daging, Bapak Ibu? Hasrat daging adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Hasrat daging adalah keinginan-keinginan kedagingan yang berdosa. Mari kita baca di kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 12 hingga 14. Malam telah semakin larut dan siang telah menjelang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati. Itulah perbuatan-perbuatan kegelapan
itulah perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan kedagingan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Mereka suka berpesta pora, mereka suka tinggal di dalam kemabukan, mereka hidup dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, persetubuhan itu bukan sesuatu yang berdosa, asal dilakukan dengan pasangan hidup yang sah di dalam Tuhan. Persetubuhan menjadi sesuatu yang tidak kudus, menjadi sesuatu yang berdosa ketika dilakukan dengan atau oleh orang yang bukan pasangan hidupnya, yang tidak sah di dalam Tuhan, yang bukan istrinya, yang bukan suaminya. Maka itu disebut sebagai perzinahan, itu disebut sebagai rangsangan badani, itu disebut sebagai percabulan, itu disebut sebagai keinginan kedagingan yang berdosa. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Hamasiah dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Yang harus kita kasihi dan kita kenakan dalam kehidupan kita ini adalah Hamasiah Yesua atau Kristus Yesus, bukan angan-angan kedagingan, bukan keinginan-keinginan yang berdosa bagi Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, apa itu hasrat mata? Hasrat mata adalah hasrat yang berdosa dari mata kita. Tidak semua hasrat mata kita itu berdosa, Bapak Saudara ya. Karena hasrat mata manusiawi itu banyak sekali. Mata kita tentu ingin melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Mata kita tentu ingin melihat wajah orang yang berseri-seri, wajah pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, mereka tampak sumringah, tampak gembira. Mata kita ingin melihat hal-hal itu, dan itu tidak salah, itu tidak berdosa. Mata kita juga ingin melihat rumah dan hal-hal lain yang tertata dengan rapi, tertata dengan indah, dan kita senang melihat itu. Kita senang melihat pemandangan alam yang bagus yang diciptakan oleh Tuhan. Itu hasrat mata, namun bukan hasrat mata yang berdosa. Di kitab Misle atau Amsal pasal 27 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa alam maut dan kebinasaan tidak pernah dipuaskan. Demikianlah mata manusia tidak pernah dipuaskan. Ini yang perlu kita harus hati-hati, bahwa kita harus bisa mengendalikan mata kita, karena keinginan mata kita ini, hasrat mata kita ini tidak pernah dipuaskan. Kita harus menjaga mata kita supaya tidak dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang tidak baik, dengan keinginan dan perbuatan yang berdosa. Maka mari Bapak Ibu pastikan bahwa hasrat mata kita ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita pastikan bahwa hasrat mata kita ini tidak membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita tentu ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan Hawa waktu itu. Bagaimana ketika dia melihat buah pengetahuan baik dan buruk, maka dia merasa tertarik di dalam hatinya. Maka dia melihat bahwa buah itu terlihat dan tampak enak untuk dimakan. Dia kemudian lebih menuruti keinginan matanya, hasrat matanya untuk memetik dan memakan buah itu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sudah melarang dengan tegas kepada Adam supaya buah tersebut tidak dimakan, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati menjaga mata kita supaya mata kita tidak memunculkan keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang berdosa, yang kita punya keinginan untuk menikmati apa yang kita lihat, untuk kita memiliki hal-hal yang kadangkala bukan hak kita. Bahkan hal-hal tersebut tidak boleh kita ingin dan miliki dengan cara yang berdosa tentunya. Maka itulah Elohim sudah memerintahkan kepada orang Israel dan kepada setiap kita dalam 10 hukumnya, jangan engkau mengingini apapun yang menjadi kepunyaan orang lain, baik istri sesamamu, baik keledai sesamamu, baik domba sesamamu, ataupun lembu mereka. Kita tidak boleh memiliki keinginan untuk memiliki apa yang menjadi kepunyaan orang lain, karena nanti akan bisa timbul niat yang jahat untuk betul-betul kita bisa memilikinya dengan cara mencuri, dengan cara membunuh orang yang memiliki hal-hal tersebut. Lalu hal yang ketiga, Bapak Saudara, yang berasal dari dunia, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tidak kasih dan tidak lakukan adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah sifat yang sombong di dalam diri dan hati manusia.
di mana mereka ini merasa diri sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah, orang-orang yang menjadi sangat mudah tersinggung, menjadi orang-orang yang mudah marah ketika merasa harga dirinya disentuh atau direndahkan oleh orang lain. Hal itu menjadi bukti dari keangkuhan hidup yang harus kita hindari dan tidak boleh kita kasih dan lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Orang yang angkuh adalah orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, saudara. Mereka ini bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bagi mereka, diri mereka itulah Tuhan. Ini sangat mengerikan, saudara. Ini orang-orang yang sombong dan angkuh, yang tidak ingat akan penciptanya. Mereka merasa diri dapat berbuat apa saja. Mereka merasa diri dapat memiliki apa saja dengan kekuatan mereka, dengan kekayaan mereka, dengan kepandaian mereka, dengan otoritas, dengan power, dengan pengaruh yang mereka miliki dalam hidup mereka. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, orang yang angkuh adalah orang yang suka mencemooh orang-orang lain. Orang yang suka menghina sesamanya. Tetapi tentu saja mereka ini ketika dicemooh dan dihina orang lain merasa tidak suka, merasa sangat tersinggung. Kalau kita membaca di kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-51, kita akan mendapati di sana bagaimana orang-orang yang angkuh itu mencemooh pemazmur secara habis-habisan. Tetapi puji Tuhan, pemazmur tidak akan beranjak dari Torah Elohim ketika ada orang-orang angkuh mencemooh dia. Jadi menjadi bukti bahwa orang yang angkuh itu suka mencemooh orang-orang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Amsal atau Misle pasal 21 ayat yang ke-24. Sombong, angkuh adalah nama yang mencemooh, dituliskan di sana demikian. Yang melakukan penghinaan dengan berlebihan, itu adalah ciri dari orang yang sombong dan angkuh tadi, yang suka mencemooh dan melakukan penghinaan yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keangkuhan hidup adalah salah satu ciri dari orang fasik. Mereka suka merancangkan juga tipu daya untuk orang-orang lain. Di Mazmur pasal 10 ayat yang kedua dikatakan, dalam keangkuhan orang fasik memburu orang miskin, tetapi mereka akan terperangkap dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Pagi ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuktikan diri sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang muda, dan kalau kita sudah tidak muda lagi, kita tetap memiliki jiwa yang muda di dalam Tuhan, yang kita ini membuktikan diri sebagai orang-orang yang kuat seperti yang dikatakan oleh Yohanan atau Yohanes tadi. Dan kita menjadi orang-orang muda, jemaat-jemaat Tuhan yang sabda Elohim itu tinggal dalam diri kita. Kita juga menjadi umat yang telah dan akan terus mengalahkan hal-hal yang jahat, mengalahkan hal-hal yang berdosa. Kita tidak diperbudak oleh dosa, kita tidak mengasihi dan melakukan 3 hasrat yang dilakukan oleh dunia ini, karena kitab suci katakan dunia ini dan segala kehasratnya akan lenyap, tetapi kita akan tinggal tetap di dalam iman kita, di dalam Yesus HaMasyiah. Salam kuat Bapak Saudara, salam semangat. Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.